Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class, guys. And it's time for me to introduce you to a new material for today. Selamat datang kembali English for Physical Therapist. Kalian akan bertemu lagi dengan materi baru. Hari ini temanya adalah Introduction to Physical Therapist. Jadi perkenalan terhadap profesi sebagai physical therapist. Hari ini kita pakai materi dari learnhowtobecome.org, physical therapist web yang khusus untuk menyajikan profil-profil pekerjaan di dunia. Khusus kali ini I'm not an expert, saya tidak ahli tentang fisioterapi teman-teman, tetapi hari ini karena saya juga tidak belajar fisioterapi secara akademis, tetapi hari ini kita akan belajar tentang vocabularies, English vocabulary in physical therapist as a occupation or as a job. Tapi hari ini kita lebih kenalan dengan banyak vocabulary dari vocabulary bahasa Inggris yang kalian sudah banyak tahu tentunya, tapi bahasa Inggrisnya belum. Jadi hari ini kita akan banyak bertemu dengan terminologi, istilah-istilah yang banyak dipakai di deskripsi pekerjaan physical therapist. Oke? Jadi silakan siapkan catatannya. Please bring up your notebooks and pen and so on. Nanti di akhir kalian punya tugas untuk summary dari materi pada hari ini. Oke? Kita mulai dari yang pertama. What does a physical therapy do? Apa yang dilakukan oleh seorang fisioterapis? Ini arti literalnya begitu, tapi sebenarnya artinya adalah pekerjaan fisioterapis itu ngapain aja sih? Gitu ya kira-kira. Okay, we're gonna start now with the first one. Ini dia, physical therapy basics. Nah, ini secara umum ya. Physical therapy basics. Jadi dasar physical therapist. Dan sekali lagi saya pakai referensinya adalah United States, Amerika, physical therapist yang ada di Amerika. Nanti kalian bisa compare kalau di Indonesia bagaimana. Saya juga tidak tahu, kalian lebih tahu harusnya ya. Okay. People who have suffered serious injuries or illness often face difficult with movement and pain management. Orang yang suffer serious injuries, ini kata kuncinya ya, boleh dicatat, suffer serious injuries, yang menderita luka serius fisik ya, tapi ya, or illnesses atau yang sakit, often face difficulties, sering mengalami kesulitan, with movement gitu, yang mengalami kesulitan dengan pergerakan ya, persendian, gerak tubuhnya, and pain management, dan manajemen nyeri atau sakit ya. Jadi kelihatan ada beberapa kata yang awal ini. They depend on physical therapist. They depend on, ini tergantung kepada di orang-orang tadi, physical therapist tergantung kepada fisioterapisnya ya, to help them to recover, untuk membantu mereka recover itu sembuh kembali sedia kala. Nah, ada kata kuncinya physical therapist, TS di belakangnya ya, berarti itu artinya adalah fisioterapisnya, orangnya. Kalau physical therapy pakai Y di belakang itu berarti adalah ilmunya ya, fisioterapi atau disiplin ilmunya ya. Through focus exercise, melalui through focus exercise plan, rencana latihan yang terfokus, and individual attention, dan biasanya ini individual attention artinya perhatian per individu, karena biasanya physical therapy itu punya passionnya adalah individual attention, satu-satu ya. Tetap these professionals help patient restore their range of motion. Ini kata kunci lain. Profesional fisioterapi itu help patients, membantu pasien restore. Boleh ditulis restore itu apa? Iya, kalau kalian biasanya nge-delete satu file di laptop, kalau kalian ingin lagi di restore bisa ya kalau belum hilang. Restore itu adalah mengembalikan the range of motion. Kata berikutnya adalah range of motion, artinya adalah kapasitas gerak mereka. Jadi
Tujuannya adalah membantu pasien restore their range of motion, mengembalikan kapasitas gerak dari fisik dari pasien. Kemudian ada lagi build strength. Build itu membangun, strength kekuatan ya, menguatkan kembali gitu ya, membangun kekuatan ya pada anggota tubuh yang mungkin sedang sakit. Improve flexibility. Berikutnya, improve flexibility, meningkatkan fleksibilitas. And manage pain as they recuperate, dan meningkatkan fleksibilitas ya, kelenturan pasien, dan manage pain as they recuperate, dan mengkondisikan gitu ya, mengobati nyeri sakit ketika masih sedang di proses penyembuhan gitu. Oke. Itu paragraf pertama kita tentang physical therapy yang basic. Sudah banyak ya catatannya, silakan. Next, physical therapy in depth. Physical therapy in depth, kalau tadi basic ya secara umum tadi, sekarang in depth. Kalau in depth itu adalah secara mendalam. Secara mendalam itu coba kita lihat. Nah, physical therapy itu tadi yang secara umum, sekarang in depth itu secara mendalam. Physical therapists usually work in private office. Physical therapy terapis biasanya work in private office, kantor-kantor swasta, clinics, ya sama klinik, hospital or nursing homes, rumah sakit atau rumah-rumah pelayanan kesehatan. Typically itu apa? Biasanya umumnya physical therapy position are full time, biasanya sih full time. Full time itu artinya bukan part time, pekerjaan pokok ya, bukan sambi full time namanya ya. Although some therapists work fewer hours, walaupun beberapa yang lain bekerja ya lebih sedikit jamnya, or multiple part time position, atau part time lebih dari satu tempat ya, ada juga yang seperti itu. Most physical therapists are scheduled to work during normal business hours. Secara umum memang therapist schedule, terjadwal to work during normal business hours, selama jam-jam kerja ya. But it is possible, tapi juga memungkinkan, to be scheduled, terjadwal, on evening or weekend shift, pada malam hari, or weekend shift, atau jadwal akhir pekan pas libur ya, depending on the environment, tergantung dengan lingkungannya. Oke. So kita lanjut ke yang berikutnya, mungkin langsung ke salaries. Ini yang perlu kita bahas. Salaries itu apa? Physical therapy salaries ya, it's all about money, duitnya berapaan ya. Physical therapist earnings, pendapatannya ya. Kalau kita lihat, saya tidak tahu sebenarnya ya profilnya kalau di Indonesia berapa gajinya. Tetapi kalau according to 2014 data from Bureau of Labor Statistics, berdasarkan data 2014 dari data Biro Statistik di Amerika, median annual wage for physical therapy was 89.940. Jadi median itu rata-rata annual per tahun untuk physical therapist dihargai sekitar 39 dolar per jam, atau mungkin ada yang sampai 116 ya per jam. Itu berarti kalau dirupiahkan bisa sampai 1 juta lebih ya, 1,5 juta per jam. Saya nggak tahu, gede juga ya. I don't know in Indonesia, saya nggak tahu kalau di Indonesia bagaimana, setinggi itukah? Kalian yang lebih tahu ya. Oke. Itu pendapatannya. Sekarang kita balik ke syaratnya. Kalau syaratnya itu kalau di luar negeri, terutama di Amerika, untuk jadi physical therapist itu karena bayarnya tinggi, itu ternyata syaratnya besar dan banyak ya. Step to becoming a physical therapist yang pertama, earn a bachelor degree in health related field. Jadi mempunyai bachelor degree itu kayak S1
di bidang health related field, bidang kesehatan yang sesuai. Contohnya anatomi, fisiologi, biologi, chemistry, fisik. Wow, saya juga baru tahu ini ya. Ternyata berat ya syaratnya. Syarat nomor 2. Complete a Doctor of Physical Therapy degree program. Menyelesaikan program doktor. Oke. Guys, interesting. Ternyata harus S3, guys. Kalian gitu kah di sini? Kayaknya enggak deh. Coba di kolom komentar nanti share ya. Complete a Doctor of Physical Therapy degree program, harus menyelesaikan S3, guys. Wah, menjadi jadi dosennya. Enggak tahu ya. Kalau di sana ya I don't know. Kalian perlu share ini kalau di Indonesia bagaimana ya. Oke, syaratnya banyak. Ada farmasiterapi, lifespan development, dan seterusnya. Kita nggak usah bahas itu. Langsung ke poin ketiga. Syarat yang berikutnya, meet your state's licensing requirements. Memenuhi lisensi negara bagian. Jadi ini maksudnya adalah kalau di Amerika itu kan terdiri dari satu negara, beberapa negara bagian. Nah, kalau Anda akan bekerja secara profesional, Anda sudah harus punya lisensi negara bagian yang nanti kalian ada syaratnya sendiri, kira-kira gitu ya. Oke. Kita lanjut. Complete residency. Complete residency ini adalah artinya sudah menjadi permanen residen gitu kira-kira. Yang kelima, permanen residen itu ada warga tetap. Kalau di Amerika ya orang Amerika di negara bagian itu ya. Oke. Kemudian ada physical therapy degrees and curriculum. Yang terakhir ini, obtain board certification, sudah punya sertifikasi physical therapy specialties. Jadi ada badan physical therapy di Amerika namanya American Board of Physical Therapy Specialist. Syaratnya banyak juga ya. Cukup dulu untuk hari ini teman-teman. So sorry. Your job now, your homework will be, you have to write down the summary. Silakan tulis ringkasan ya, minimal list kata dalam bahasa Inggris, istilah yang kalian dapat pada slide materi hari ini yang saya sudah jelaskan. Lalu kalian posting di e-learning dan di kolom komentar di YouTube ya. Oke, see you. Saya kasih waktu 4 hari teman-teman untuk bisa join. Jadi yang selesai saya anggap masuk kelas ya. Yang tidak selesai berarti ya diselesaikan ya. Oke, jangan sampai lewat deadline teman-teman. Stay home, stay healthy, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.